minta tolong ya untuk Bapak tulisnya dihapus. Baik, untuk anak-anak yang lain silakan jika ada sampah di bawah kursi atau di bawah meja itu silakan diambil sampahnya dan dibuang ke kotak sampah. Dan untuk anak-anak yang mau ke kamar mandi, ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu silakan untuk masuk ke dalam kelas kembali. Silakan anak-anak. Ya, terima kasih Rena. Anak-anak semua sudah siap untuk belajar? Baik, kalau sudah siap, ibu mulai pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Coba ibu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Jadi anak-anak, kalau ibu menanyakan apa kabarnya anak-anak hari ini, anak-anak jawabnya alhamdulillah, pikiranku, hatiku, tubuhku fresh, insya Allah, Allah Akbar. Siap? Pakai gerakan biar kita semua semangat. Siap ya? Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, pikiranku, hatiku, tubuhku fresh, insya Allah, Allah Akbar. Oke, baik. Anak-anak ibu, siapa di sini ketua kelas? Baik, Reno silakan pimpin teman-temannya untuk membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya ibu akan absen ya. Siapa saja yang hadir hari ini? Reno? Ya, Reno hadir. Dida? Hadir. Azam? Azam hadir ya? Bagus? Oh ya, Bagus hadir. Citra hadir. Nabila? Ya, Nabila hadir. Jadi anak-anak semuanya hadir ya hari ini. Alhamdulillah. Semoga untuk anak-anak yang hari ini dapat hadir dan mengikuti proses pembelajaran. Semoga untuk pekan dan pertemuan kita selanjutnya selalu diberikan kemudahan untuk hadir mengikuti proses pembelajaran. Amin. Baik anak-anak, kita masuk ke proses pembelajaran. Silakan untuk merapikan bangkunya, merapikan barisannya. Yang belum rapi silakan dirapikan. Baik, semuanya sudah rapi. Tujuan kita untuk merapikan bangku agar kita semua nyaman dan materi yang disampaikan itu tersampaikan dan dengan baik untuk pemahaman anak-anak semua.
Selanjutnya anak-anak, jadi untuk pembelajaran toleransi antarumat beragama ini tujuannya adalah agar anak-anak paham dengan teori maupun secara praktek tentang toleransi menurut Islam serta menerima hakikat perbedaan sebagai sunatullah. Nah, untuk pekan pertama kita belajar pemahaman tentang toleransi antar umat beragama menurut Islam serta menerima hakikat perbedaan sebagai sunatullah atau sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita tanya dulu, apa yang dimaksud toleransi? Ayo, siapa? Iya, baik. Bagus. Bagus, apa bagus? Toleransi. Iya, toleransi. Apa ya? Menghormati. Terus coba siapa? Citra. Apa Citra toleransi? Menghargai, ya betul. Apalagi ada lagi. Dinda. Coba Dinda, apa toleransi Dinda? Iya, tidak membeda-bedakan. Nah, anak-anak, siapa di sini yang punya teman berbeda agama? Ada? Dinda? Oh iya Dinda. Temannya agamanya apa Dinda? Kristen. Nah Dinda punya teman yang beragama Kristen. Apakah Dinda masih mau berteman dengan temannya? Masih, ya. Kemudian siapa yang tetangganya non muslim? Ada? Oh bagus. Iya bagus, tetangganya non muslim ya. Jadi bagus misalnya ya, untuk bagus dan anak-anak semua, misalnya teman tetangganya itu mengalami musibah, tetangga yang non muslim tersebut mengalami musibah, yaitu ada angin kencang, kemudian pohonnya tumbang dan menimpa sebagian dari rumah tetangga tersebut. Nah, untuk bagus, apakah bagus tetap membantu tetangga tersebut atau malah berpikir bahwa tidak mau membantu karena tetangga bagus ini beda agama, beda keyakinan dengan bagus? Bagaimana sikap bagus? Apakah membantu? Iya, bagus membantu ya. Bagus membantu untuk membersihkan pohon yang tumbang dan memperbaiki rumah tetangga bagus yang berbeda agama. Ada lagi contohnya anak-anak ketika acara keagamaan, yaitu ada acara Natal di desa seberang atau teman kita yang beda agama itu merayakan hari Natal. Apakah semuanya itu sebagai teman kita mengucapkan selamat Natal atau kita berkunjung ke rumahnya atau kita mengikuti proses sholat ketika acara hari besar keagamaan? Iya. Oh, ada yang main ke tempat temannya ya ketika hari besar ini, hari Natal? Ada. Kemudian mengucapkan selamat Natal. Ya, baik. Jadi anak-anak semua sudah paham belum apa yang maksud toleransi? Nah, dari pengalaman anak-anak semua, jadi toleransi itu adalah suatu perbedaan di mana perbedaan tersebut terjadi di lingkungan sekitar kita. Bahkan perbedaan tersebut bisa terjadi dengan teman kita yang berbeda agama, dengan tetangga kita yang berbeda agama. Kemudian sikap kita yang
Itu sudah termasuk dari toleransi. Nah, dari anak, toleransi ini adalah merupakan suatu sikap kita dalam menghargai, menghormati, dan tidak memaksa orang lain untuk ikut ke keyakinan kita. Bahwa anak-anak, setiap orang, setiap insan itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Seperti kita keyakinannya di agama Islam. Jadi kita sebagai manusia menganut agama Islam. Teman kita yang mempercayai agama Kristen, nah itu dia sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita tidak bisa memaksa, walaupun menurut kita agama kita itu paling benar, bukan berarti kita menjudge atau menjelekkan agama lain atau memaksa teman kita untuk masuk agama kita. Itu tidak dianjurkan. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar tempat ibadah dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Apa saja agamanya? Ada agama Islam, Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Nah, jadi untuk anak-anak di sini sudah ada gambarnya ya. Jadi Islam itu tempat ibadahnya apa? Orang Islam. Orang Islam tempat ibadahnya apa? Masjid. Tuh. Terus agama Hindu itu ada tempat ibadahnya namanya Quran. Untuk agama Kristen atau agama Katolik itu tempat ibadahnya ada gereja. Kemudian untuk agama Buddha, nah agama Buddha ini tempat ibadahnya itu ada vihara. Kemudian yang terakhir ada Konghucu. Konghucu tempat ibadahnya itu kelenteng. Nah ini silakan anak-anak pahami yang mana saja tempat ibadah dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Masya Allah sekali anak-anak, ternyata di Indonesia ini sangat beragam sekali dari segi agama, ras, suku, budaya, dan kepercayaan itu sangat beragam. Selanjutnya ada dasar Al-Quran yang menjelaskan tentang toleransi dari Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Jadi anak-anak, selanjutnya itu ada sunatullah. Nah, yang dimaksud dengan sunatullah itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi suku, perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahkan bahasa. Itu semua merupakan ketetapan dari Allah yang tidak bisa kita hindari. Nah, perbedaan ini bukan untuk dipertengkarkan atau dipermasalahkan, tetapi untuk memperkaya kehidupan kita. Selanjutnya, sikap terbaik dalam perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu senantiasa kita untuk menerima, menghargai, dan bijaksana dalam berinteraksi dengan yang berbeda keyakinan atau berbeda suku, ras, dan agama di kita. Selanjutnya, ada bentuk toleransi dalam
masing-masing mau berteman dengan temannya. Kemudian yang kedua, saling membantu dalam perbedaan. Yang dilakukan oleh teman kita tadi bagus. Nah, bagus membantu tetangganya yang mengalami musibah, yaitu pohon yang tumbang dan menimpa rumah tetangganya. Selanjutnya yang ketiga, tidak menjelekkan keyakinan. Jadi kita walaupun berbeda keyakinan dengan tetangga, teman atau saudara kita, itu kita tidak boleh untuk menjelekkan agama dan keyakinan mereka, karena setiap agama itu baik dan kita tidak boleh juga memaksakan keyakinan kita kepada mereka. Anak-anak, selanjutnya ada manfaat dalam keberagaman. Yang pertama itu saling tolong-menolong dalam perbedaan. Ya, kemudian belajar menghargai dalam keberagaman. Selanjutnya membangun persaudaraan. Jadi perbedaan dan keberagaman yang terjadi di masyarakat kita itu membangun persaudaraan kita antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar budaya. Nah, dengan adanya keberagaman ini kita menjadi paham, memahami adanya keberagaman dan perbedaan di antara kita. Baik anak-anak, kesimpulan dari materi kita toleransi antar umat beragama, yaitu Indonesia indah karena keberagamannya seperti pelangi yang cantik dengan berbagai warna. Indonesia cantik dengan berbagai suku, agama, ras, dan bahkan bahasa. Jadi setiap daerah itu membawakan keunikan sendiri. Dari tarian tradisional, kuliner khas yang menggugah selera, keberagaman ini bukan hanya menjadi sebuah identitas semata, tetapi juga kekuatan yang mempersatukan bangsa tentang bangsa Indonesia. Yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu. Baik anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita tentang toleransi antar umat beragama. Selanjutnya Ibu sampaikan untuk tugas minggu depan, silakan anak-anak membuat poster digital menggunakan aplikasi Canva. Anak-anak silakan mengedit poster di aplikasi Canva. Kemudian setelah selesai didesain oleh anak-anak, selanjutnya silakan di-print dan dikumpulkan di pekan atau pertemuan kita selanjutnya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan bendahara Citra untuk memimpin teman-temannya berdoa agar senantiasa ilmu yang telah disampaikan berkah dan bermanfaat kepada anak-anak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.